Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Basa Basi 23, bincang bareng angkatan 23. Nah, selamat datang di podcast mahasiswa akhirnya mahasiswa. Tempat di mana tugas mulai menumpuk, revisi gak habis-habis, tetapi tetap sok kuat menghadapi kenyataan kampus. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang realita kampus mahasiswa akhir tepatnya ya. Yang katanya tinggal selangkah lagi lulus, tapi langkahnya benar-benar jauh banget. Ngobrol soal dunia perkuliahan yang isinya bukan cuma belajar, tetapi juga drama tugas, organisasi, deadline yang benar-benar mendadak, dan paling lucu, pura-pura kuat saat dosen bilang ini gampang kok. Karena menjadi mahasiswa akhir itu unik, tidak tidur gak tenang, chat grup gak pernah sepi. Terus kalau ditanya tugas sudah sampai mana, jawabannya masih proses. Jadi siapin cemilan nih dan siapin mental, karena obrolan ini bakal relate banget buat anak-anak kampus yang hidupnya antara IPK, organisasi, dan isi dompet akhir bulan. Nah, saya bersama narasumber saya. Mungkin bisa perkenalan dulu untuk narasumber saya, silahkan. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari Prodi PPSI Angkatan 23 Uniro tentunya. Terima kasih untuk Mas Niam ya telah mengundang saya. Nanti kita akan berbagi pengalaman, berbagi info tentang dunia kampus dan juga dunia organisasi tentunya, kayak gitu ya. Tadi kan saya belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niam Wahibuwo. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Mungkin langsung saja saya tanyakan ya kepada narasumber saya, nanti gimana proses perbincangan ini itu bisa dilangsungkan saja. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kamu apa bedanya mahasiswa biasa sama mahasiswa akhir yang selain muka stres? Mungkin bedanya kalau menurut saya Mas Niam ya, mungkin dari segi tekanan dan juga segi kemandirian. Nah, biasanya untuk mahasiswa yang akhir itu rata-rata biasanya jalan sendiri. Dia merasakan, oh ternyata ini ya jadi mahasiswa akhir itu beda dengan maba yang baru join kemarin kayak gitu. Itu menurut saya. Kalau maba itu kan biasanya gerombolan gitu. Ya betul. Kalau keluar gerombolan. Kantin gerombolan. Betul. Gitu. Tapi yang mahasiswa akhir jalan sendiri gitu. Betul. Terus nih pas pertama masuk semester akhir, ekspektasi kamu apa dan realitanya itu kayak gimana sih mahasiswa semester akhir itu? Kalau menurut saya ekspektasi yang saya bangun itu bentar lagi lulus nih mahasiswa akhir kayak gitu. Namun kenyataannya proses untuk lulus ini begitu berat. Kita mengalami fase-fase yang bentar lagi kita mau KKN, terus nanti kita mau PPL juga, terus skripsi juga kayak gitu. Jadi ya belum bisa dikatakan sesuai ekspektasi lah kayak gitu. Terus nih momen apa sih yang bikin kamu sadar kalau ini benar-benar sudah di fase yang benar-benar serius? Kalau saya mulai menyadari fase-fase serius itu mulai semester 5 sampai sekarang itu. Itu sudah beberapa tugas sudah numpuk dan juga sudah mengisi pikiran yang biasanya kita bisa nyantai, namun saat ini kita pun tidur gak tenang. Grup rame terus, besok ini tugasnya apa, dosennya siapa kayak gitu. Bahkan setiap hari itu saya bingung kayak gitu, bikin tugas dan sebagainya kayak gitu. Untuk semester yang awal itu kan biasanya kayak banyak kelompoknya gitu ya Mas ya. Betul. Tetapi yang mahasiswa akhir ini kayak apa-apa selalu individu gitu. Ya rata-rata kayak gitu. Terus kamu nih tipe yang ngerjain tugas pelan tapi pasti atau mepet deadline? Kalau saya berdasarkan realitas saat ini tergantung situasi. Kalau memang situasinya sudah mepet, saya tergesa-gesa kayak gitu. Namun kalau situasinya masih nyantai ya nyantai. Lanjut nih, Mas Rizky ini kan di Sambi
ikut organisasi kan. Ya Nah, betul Mas. menurut Mas Rizky ini lebih capek organisasi atau dunia perkuliahan nih? Kalau lebih capeknya sama-sama capek, cuman tergantung pribadinya masing-masing. Kalau memang dia itu bisa membagi waktu, terus bisa membagi eh, dunia organisasi dan juga dunia kuliah, kemungkinan bisa. Namun ya juga tadi resikonya juga capek, karena memang juga ada tanggung jawab di kedua belah pihak ini. Nah selain itu pernah gak jadwal organisasi itu bentrok sama jadwal kuliah? Kayak misalnya ada rapat nih di sebuah organisasi, terus juga ada matkul yang benar-benar mendadak harus hari itu gitu. Pernah gak? Kalau pengalaman saya pernah, cuman ya tetap prioritas utama tetap kuliah kayak gitu. Terus gimana caranya Mas Rizky ini bagi waktu antara rapat, kuliah dan juga istirahat? Nah istirahat ini kan tetap punya waktu tapi sedikit kan gara-gara ya ikut organisasi itu kan. Terus juga dunia perkuliahan itu kan nggak setiap hari, jadi cuma 3 hari kan Mas Ya, Rizky betul. kuliah. Nah itu kan ada beberapa hari yang longgar untuk Mas Rizky istirahat. Nah tapi kan Mas Rizky ikut organisasi. Betul. Nah di organisasi tersebut ini gimana sih caranya Mas Rizky ini membagi waktu untuk istirahat sendiri, pokok istirahat yang benar-benar full lah. Kalau dari saya membagi antara jam organisasi dan juga istirahat itu saya menyesuaikan Mas. Jadi kalau memang saya nggak bisa datang ya saya izin benar-benar nggak bisa datang kayak gitu. Namun kalau bisa tetap saya usahakan hadir kayak gitu. Kalau memang benar-benar nggak bisa hadir dan butuh waktu istirahat ya saya izin kayak gitu biasanya. Oh, ya. Terus berarti ini yang menyesuaikan keadaan saja ya. Betul menyesuaikan keadaan. Nah, ini nih yang paling benar-benar yang dirasakan mahasiswa yang ikut organisasi dan juga pokoknya sibuk lah dengan dunia organisasi. Pernah nggak ngerasa nilai Mas Rizky ini turun gara-gara sering ikut organisasi? Kalau itu sih ya pernah karena memang itu kembali ke orangnya. Kalau memang orangnya aktif di organisasi otomatis kadang beberapa ada yang nilainya anjlok kayak gitu. Namun kembali lagi ke orangnya. Orang ini bisa profesional apa enggak kayak gitu maksudnya. Oh, berarti harus kalau misalnya sudah ikut organisasi dan juga yang lain itu kita harus profesional gitu. Kayak gitu. Nah, menurut Mas Rizky nih, organisasi itu bisa membantu masa depan atau malah bikin nambah-nambah stres Oke, untuk ini mahasiswa akhir ini? Ini pertanyaan yang cukup menarik karena memang dari beberapa orang yang saya temui di organisasi itu tergantung pribadinya masing-masing Mas Niam. Jadi ada beberapa orang yang sudah proses di organisasi namun dia nggak memanfaatkan hal itu, otomatis ya biasa saja skillnya kayak nganggur kayak gitu. Namun juga kalau si orang ini bisa memanfaatkan potensinya di organisasi, otomatis bisa membawa pekerjaan efek dari berorganisasi tadi kayak gitu. Berarti tergantung anaknya ini berpotensi Betul. atau tidak gitu untuk memanfaatkan waktu di saat dia ikut organisasi gitu. Terus nih apa sih pelajaran yang paling kamu dapat di organisasi itu? Kalau pelajaran yang paling saya dapat itu intinya dulu saya nggak bisa, sekarang bisa kayak gitu. Dulu saya nggak punya mental, sekarang saya punya mental kayak gitu. Contoh kecilnya itu kayak public speaking gitu. Betul. Contoh kayak sambutan. Dulu pas waktu maba saya sama sekali nggak berani sambutan karena memang satu belum punya mental, kedua saya nggak pernah, ketiga derdek kayak nervous kayak gitu Iya. Mas. Jadi itu mungkin faktor plusnya daripada ikut organisasi kayak gitu. Nah biasanya nih mahasiswa yang baru atau maba itu kan dia kan takut gitu kan akan public speaking. Berarti Mas Rizky ini dulunya juga takut akan public speaking itu. Betul. Sejak saat ikut organisasi Mas Rizky menjadi tambah berani gitu. Ya, tambah pede kayak gitu lah. Tambah pede. Oh ternyata
sambutan itu gak menyeramkan semenakutkan itu gitu loh. Tapi untuk freestyle kayak sambutan itu Mas Rizky itu nervous gak? Itu wajar, pasti nervous. Karena itu pertama kalinya kita unjuk gigi ke pihak audiens. Oh, berarti setelah itu rasa nervous itu bisa dilewati gitu. Ya, kayak oh ternyata biasa saja kayak gitu loh. Karena memang seringnya mengadu mental di organisasi kayak gitu. Pernah gak di fase pengen keluar dari organisasi gara-gara capek? Kalau itu pernah. Cuman saya kembali lagi ya tadi di awal tadi, organisasi inilah yang membuat saya sampai kayak gini. Itu pertimbangan saya. Jadi otomatis saya selesaikan apa yang telah kamu mulai kayak gitu, Mas Bram. Karena memang di situ saya punya tanggung jawab yang penting. Itu. Maka dari itu sampai saat ini saya masih bertahan di situ. Di organisasi. Ya berarti Mas Rizky punya tanggung jawab yang besar ya di dalam organisasi itu. Betul. Menjabat sebagai ketua, Mas. Ya pernah. Sampai sekarang masih nih. Sampai tapi sekarang bentar masih? lagi demis ini Mas, bentar lagi. Sebentar lagi demis. Ya, alhamdulillah. Mas Rizky ini kan jadi ketua juga ya. Ya. Jelas tanggung jawabnya besar. Nah, sekarang nih Mas, kan di semester akhir ini nongkrong itu masih penting gak sih kayak ngopi-ngopi kayak gitu? Bisa dikatakan penting, bisa dikatakan enggak Mas. Karena memang fase ini juga waktunya kita untuk serius, benar-benar serius. Jadi mungkin agak dikurangi lah. Boleh ngopi sambil ngerjakan tugas kayak gitu. Itu harus dilaksanakan lah. Tapi kalau hanya sekedar ngopi kayaknya enggak kayak gitu. Ngopi juga harus ada bahasanya penting, misal kayak tugas kayak gitu. Kalau dibilang penting ya penting, kalau dibilang tidak ya tidak ya. Tergantung lingkungannya ya Mas. Terkadang lingkungan kita atau pertemanan kita itu justru malah menambah semangat kita itu juga ada. Terkadang ada yang membuat kita malas akan mengerjain tugas itu juga ada. Berarti tergantung lingkungan kita, lingkungan pertemanan kita. Jadi kan ngopi sambil mengerjakan tugas kan sekarang bisa ya Mas? Bisa. Oke. Terus nih lebih berat mana? Cari referensi atau cari mood buat ngerjain tugas? Aduh, ini pertanyaan yang lucu sekali ini Mas. Karena memang tugas kan kita kadang kan nunggu mood kayak itu yang susah Mas. Kadang contoh lah, misal kadang malam-malam gitu saya ingin niat mengerjakan tugas, bener-bener niat ya, baru buka laptop itu tak tutup lagi karena memang nggak mood tadi loh. Biasalah nanti aja kayak gitu. Tapi biasanya mahasiswa itu kalau mau buka laptop itu bener-bener kayak ada yang mengganjal ya, gitu. Betul, Sehingga itu real. mau buka laptop saja terasa berat gitu loh Mas. Betul itu Mas, itu yang saya rasakan. Berarti kemarin malam itu saya pernah ngopi teman saya namanya Fajar. Jadi kita semalaman buat tugas buku teks itu semalaman nggak jadi-jadi. Itu yang membuat stres, pusing kepala saya Mas. Oke. Terus nih, menurut kamu jadi mahasiswa akhir ini lebih banyak belajar tentang akademik atau kehidupan nih? Dua-duanya Mas. Karena daripada akademik tadi juga mengaruh ke kehidupan. Kayak gitu. Berarti jadi mahasiswa itu kayak istilahnya kan beda ya, mahasiswa sama siswa. Nah, mahasiswa ini kan benar-benar dia dituntut untuk mandiri. Kita istilahnya itu kayak mencari tahu. Ya betul. Di diri kita itu istilahnya kayak menggali diri kita sendiri gitu loh. Istilahnya lah mandiri lah. Ya. Kayak gitu. Berarti juga mencakup tentang kayak belajar kehidupan gitu ya, belajar kehidupan yang sesungguhnya. Karena kan di semester akhir kan ada tekanan-tekanan yang masuk ke dalam hidup kita. Contohnya kayak kita diberatkan dengan tekanan tersebut kayak tanggung jawab gitu ya. Betul. Kita jadi bisa belajar memanage waktu, terus juga bisa belajar bertanggung jawab ya terhadap diri kita sendiri. Nah ini untuk lanjutannya, kalau bisa balik ke semester awal, hal apa yang mau Mas Rizky ubah nih dari semester awal sampai semester sekarang ini? Mungkin saya nggak ikut organisasi. Nggak ikut organisasi. Mungkin ikut tapi cuma satu kayak gitu. Karena realitanya kalau kita double organisasi atau nyabang gitu, itu berat Mas. Karena memang
dibenturkan dengan akademik, dibenturkan dengan tanggung jawab organisasi kayak gitu. Itu yang membuat berat. Namun juga tanggung jawab tadi yang perlu diselesaikan. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut kan waktu yang diberikan itu kayak bentrok semua gitu ya Mas ya. Betul. Jadi susah nih. Terus habis itu berarti Mas Rizky ini memilih ikut organisasi cuma satu saja. Ya. Misalnya kembali di waktu lalu. Oke, terus apa hal kecil yang bikin Mas Rizky bertahan sampai sekarang nih? Ini sebenarnya kalau bisa dikatakan bukan hal kecil ya Mas ya. Karena menurut saya yang membuat saya bertahan itu adalah tanggung jawab kayak gitu. Karena memang semakin kita dewasa, orang itu dilihat dari rasa tanggung jawabnya. Ketika kita menyembelihkan tanggung jawab, otomatis orang pun juga nggak akan respect ke kita. Nggak kayak kurang diajeni kayak gitu loh, kurang dihargai kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya bertahan. Jawaban yang benar-benar menarik. Nah, target setelah lulus nih Mas, mau lanjut studi atau kerja atau ngapain? Kalau dari awal saya kuliah itu saya jujur pengen ngajar Mas. Pengen ngajar. Pengen jadi guru saya. Karena itu awal saya kuliah memang pengen mengajar. Entah apapun dimanapun intinya pengen ngajar. Berarti pengen jadi guru ya Mas? Ya betul. Sesuai dengan jurusannya pendidikan. Yes, pendidikan bahasa sastra Indonesia. Nah, pesan buat mahasiswa yang baru masuk di dunia perkuliahan nih, apa yang ingin Mas Rizky sampaikan? Ini apa ya? Menurut saya aja ya. Menurut saya itu pesan buat kalian semua para mahasiswa yang baru masuk di lingkup mahasiswa atau lingkup kampus. Intinya semester 1 itu perbanyaklah relasi, perbanyaklah kenalan-kenalan karena memang di waktu itu kita belum mengenal dunia kampus, jadi otomatis kita perlu expose lah Explore. Ya explore kayak gitu, itu Mas. Berarti kita harus banyak-banyak mencari relasi, terus bereksplorasi sampai kita menemukan jati diri kita. Betul. Lah untuk relasi ini kan juga kayak benar-benar penting ya Mas ya di dunia kampus ini. Kayak contohnya misalnya kita butuh bantuan lah, misalnya kita kesulitan lah, kita kan misalnya kalau punya relasi itu kan enak gitu. Nah mungkin cukup itu yang dapat Mas Rizky sampaikan atau ada pesan-pesan terakhir gitu mungkin buat mahasiswa? cukup itu karena saya juga mumet ini Mas ya jujur. Tugas-tugas bentar lagi juga KKN juga mungkin gitu. Oke. Baik, terima kasih ya untuk narasumber kita yang benar-benar seru ini. Mungkin cukup itu seru-seruan kita hari ini, cukup sampai di sini. Ingat, jadi mahasiswa akhir itu bukan soal siapa yang paling cepat lulus, tetapi juga soal belajar, bertumbuh, dan bertahan sampai akhir. Terima kasih udah dengerin mahasiswa akhirnya mahasiswa. Sampai ketemu di obrolan kampus berikutnya. Tetap hidup walau tugas menumpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.